di speed 3. Nah, tadi belum coba mundur. Oke, di sini. Dan caranya untuk mundur, pencet tombol yang sebelah kiri. Tunggu sampai indikator R nyala, kemudian kita gas. Mundur guys. Mundur guys. Ah, gokil lah. Dah, itu aja sih. Simple kok sebetulnya. Nah, pakem kan remnya. Oke, kita ke jalan besar. Speed 3. Kalau buat akselerasi dibandingkan motor BBM, jauh lebih responsif motor BBM ya. Wih, nyaris guys. Motor BBM berisik banget, sedangkan motor listrik sunyi senyap. Oke, polisi tidur. Empuk. Oke, kita gaspol. Gaspol di sini. Wih, 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 wih. Wah, ngeri guys. Kenceng banget, gak ada suaranya. Udah gak mikirin SPBU udah ini. Wow. Oke, ini dia skuter listrik yang lagi viral ya guys. Jadi ini mereknya Uwinfly, tipenya T3 ya. Dan ini mirip banget desainnya sama, teman-teman tahu ya, Vespa Piaggio. Jadi ini desain motor listrik yang paling keren. Makanya si motor ini viral. Jadi banyak orang-orang yang pengen Piaggio ya. Terus lihat motor ini, harga 10-12 juta, murah, desainnya oke banget. Bisa dibilang ini desainnya juara sih. Jadi merek Uwinfly dengan tipe T3 punya desain mantul. Nah, ini kemarin belinya di marketplace ya, belinya online dari Jombang. Dan ini sudah pakai di Madiun kurang lebih hampir ya 2 minggu ya. Untuk kilometer sudah 300 kilometer sekian. Dan yang pasti sampai lupa SPBU di mana. Karena ini kan dipakai dalam kota aja. Jadi bukan dipakai luar kota ya. Jadi buat pakai ke warung, jemput anak sekolah, ya terus dekat-dekat aja sih. Jadi radiusnya nggak sampai jauh-jauh banget. Dan ini sudah oke banget. Oke, ini di bodi sebelah belakang ya. Itu ada emblemnya Super. Dan terus ini guys, untuk spion ini ganti ya. Ini pakai punya Honda C50 atau C70, tangkai panjang dan dratnya 14. Jadi butuh namanya ini nih, adaptor atau converter. Ya beli di toko bengkel-bengkel terdekat ada sih. Karena rata-rata yang jual spion itu dratnya 14, drat Honda ya. Jadi puternya kanan semua. Nah, kalau drat aslinya ini dudukannya drat 12. Punya spion punya Suzuki. Itu drat 12. Oke, tampak depan seperti ini ya. Ini warna merahnya, merah marun ya. Dan semua warna dari T3 ini metalik. Tuh kelihatan ya. Ada glitternya kecil-kecil, ada metaliknya. Oke, jadi apa aja kelebihan dan kekurangan si Uwinfly T3. Oke, ini tampak belakang seperti ini. Dan ini memang belum ada plat nomornya karena sampai hari ini si Uwinfly T3 masih belum bisa bersurat. Tapi untuk produksi terbaru yang nggak ada ini ya, nah nggak ada emblem supernya, tapi ganti stiker Uwinfly, itu sudah ada nomor rangka. Jadi nomor rangkanya ntar di sini nih. Oke, ini dicongkel nanti. Nah itu dia. Kalau yang ini belum ada nomor rangka, tapi produksi terbaru sudah ada nomor rangkanya. Awas, ini diisolasi aja. Kebanyakan yang hilang sih. Oke, jadi ini ya interior bilangnya. Bukan sih, ini eksterior bagian deck ya. Di sini tempat kunci kontak dan di sini ada bagasi nih guys. Nah, bagasinya kecil banget. Ya, jadi buat nyimpen-nyimpen barang-barang kecil ya. Kalau dompet janganlah.
Oke, ini sudah tinggal didorong aja. Kalau nggak rapet nanti waktu jalan dia keluar lepas. Ini ada gantungan buat naruh barang belanjaan dan sebagainya. Nah, di sini awalnya tempat ini ya, soket USB buat ngecas handphone atau apalah. Cuman ini diganti dengan voltmeter. Oke, ini masukin kunci kontaknya di sini, terus putar ke kanan, nyalain. Tuh. Dan ini sih terlalu mewah ya, fiturnya terlalu bagus di harga 10-12 juta ya. Ini awalnya 10 juta nih, cuman kemarin dapat 11,5. Dan di beberapa kota sudah hampir menembus angka 13. Mungkin. Oke, ini sekarang baterainya ada 62,6. Dan buat teman-teman yang pakai uWinFly atau yang pengen beli uWinFly T3, jangan dijadikan patokan nih. Baterai 4 strip nih ya. Strip 1 merah, 3 strip lainnya hijau. Yang dijadikan patokan adalah sebentar. Ini waktu awalnya lah, ini ada 4 tampilan ya. Ini odometer yang akan jalan. Jadi kalau motor ini mau jalan nanti, nah ini patokannya 63 volt dan sebaiknya dicas itu di 60 volt. Oke. Ini ada fitur yang keren sih. Namanya keyless ya. Caranya pencet ini 2 kali. Petir ini ya. Dan ini remote produksi sebelum yang baru ya. Ini produksi yang lama. Jadi caranya keyless seperti ini, pencet sekali, pencet lagi. Nah, jadi si motor ini nggak butuh anak kunci. Dan ini sudah bisa dipakai jalan. Keren kan? Tanpa kunci kita sudah bisa pakai motor ini. Jadi mungkin bawa remote-nya aja ya. Cuma kalau nggak bawa kontak ya kan, kalau nggak bawa barang sih kita nggak butuh buka jok. Oke, ini tampilannya. Dan ini ada fitur P. P itu parkir atau pengaman ya bilangnya. Jadi kalau P ini masih tampil, digas gak bakal jalan. Oke, jadi buat anak-anak waktu naik di motor ini mungkin nggak tahu ya tombol-tombol mana diaktifin. Cuman kalau tahu bahaya. Tombolnya di sini nih. Ini seperti tombol starter di motor BBM. Jadi dipencet sekali, tampilan berubah 00 dan ada tulisan ready. Dan awal itu selalu di speed 2. Ini ada 3 speed, sebetulnya 4, cuman 4 itu kita mesti upgrade ya. Kita beli controller namanya Fotol. Keluar duit lagi guys. Sekitar ya 1 juta lebih lah. Cuman dengan controller bawaan dengan spek standar ini sanggup dengan maksimum speed di 60 km/jam. Oke, sebelum kita coba kita pelajari dulu. Di sini ada saklar untuk lampu ya. Yang paling kanan mati, yang tengah adalah lampu senja. Oke, ini posisi mati. Nah, kalau diaktifin lampu senja, wih, cakep guys. Ini DRL ya. Jadi lampu senjanya dia di kanan kiri di tempat rumah lampu sein ya. Dan yang atas nggak nyala. Jadi lampu senjanya ada di sini. Dan lampu seinnya ini teman-teman mesti ganti nih karena bawahnya dia bolam biasa dan remang-remang. Jadi kalau lampu senjanya nggak nyala, nih kelihatan ya. Ya apa namanya? Untuk mikanya dia smoke, agak-agak gelap. Jadi kurang terang kalau pakai bolam bawaan. Ini tinggal dinyalain, ya terus kita cek. Nah ini lampu seinnya guys. Oke, jauh lebih terang diganti sama lampu sein LED. Ini pakai T10 nggak salah. Ini beli satu mungkin 2,5 atau 5.000 ya per biji. Total ganti ya mungkin 10-20.000. Oke, itu lampu sein ya. Yang belakang seperti ini. Yang belakang diganti juga. Ya nanti teman-teman kalau punya yang standar pasti kurang terang. Oke, ini kalau direm lampunya seperti ini. Nah, kalau nggak direm, jadi cuman ini kurang gitu jelas ya. Jadi cuman modelnya seperti ini. Cakep sih. Ini sudah LED juga lampu belakang dan bolam diganti juga sama yang LED. Oke, ini tempatnya plat nomor. Terus di sini juga ada lampu nih. Nah, ini lampu penerangan. Ini belum diganti LED ya. Kalau diganti LED lebih bagus. Ini warnanya kuning. Kalau diganti putih lebih jelas lagi. Oke. Terus di bagian belakang nih, ini sudah modif diganti sama behelnya Vespa GTS. Jadi lebih cakep ya. Karena kalau bawaan T3 dia cuman bandiral dan kurang oke sih. Karena dengan variasi merah, terus ini bawaan juga chrome, ini juga chrome. Jadi kelihatan lebih elegan. Ini juga ada chrome-nya. Jadi banyak ini ya, variasi chrome ya di uWinFly T3. Apalagi di sini nih. Nah,
Ini listnya juga chrome ya, ini plastik. Jadi untuk bodinya ini atom ya guys, bukan plastik ya. Atom tuh lebih keras. Kalau plastik kan kayak motor konvensional itu agak lentur. Ini ya lentur, cuman nggak sebegitu lentur si punya motor konvensional. Terus di sini juga ada jalunya. Lebarnya besar. Oke, cakep sih. Terus ini ganti bel juga. Jadi belnya ini lebih cakep. Nah, ini ganti bel yang tanpa relay ya. Jadi ini klakson keong mono, bukan stereo. Pemasangannya gampang banget nanti di video berikutnya ya. Oke, untuk suspensi. Nah, di kaki-kaki ini. Ini bannya pakai ring 10 nih, velg CW, dan ini bannya merek. Nah, ini ban ukuran 300 ya, ini ring 10. Yang keren, ini bannya sudah tubeless. Jadi kalau kita ada kemasukan paku dan sebagainya masih bisa kita cari tukang tambal ban, tapi khusus tubeless ya. Ini mereknya bannya Cordial. Terus di sini juga ada tulisan-tulisan Cina ya, tire. Ini tire kan artinya ban ya. Oke. Ini bagian bawahnya seperti ini. Dan di sini ada ini ya, ada mat. Nah, ini mat karpet, ini bawaan. Kalau dilepas kayak gini, guys. Mending dipasang aja ya. Tapi ada teman-teman yang memang dilepas terus dicat ulang nih. Dapat deck interiornya di cat senada seperti body. Oke, di sini ada lubang charger. Nah, dan teman-teman masih nanya nih, Om, ngecasnya harus ini ya apa? Listriknya harus besar enggak? 450 watt pun bisa, 900. Ini sama seperti ngecas handphone, cuman untuk pengecasannya lama. Sekitar 6 sampai 8 jam ya. Kalau baterainya sekitar 50% di angka di bawah 60 volt. Oke, terus apalagi? Nah, ini cakramnya ini agak beda ya. Jadi cakramnya si motor listrik atau skuter listrik dari Cina itu cengkramnya dari dalam, umumnya dari luar. Oke, ini single disc ya. Jadi single disc bukan double disc. Tuh, oke, kita coba dari ini ya. Jadi untuk ganti speed ini ada tulisannya speed, kita pencet sekali dia ganti speed 3. Agak silomen. Oke, pencet sekali lagi dia ke speed 1. Nah, buat yang nggak suka ngebut pakai speed 1 ya, kita coba lihat maksimum speed 1 berapa. Dan ini suara dari motor listrik. Oh, ternyata 39 ya. 39 40 km per jam ya untuk speed 1. Kita ganti speed 2. Nah, speed 2 ini bisa sampai 50 km per jam. Oh, tuh kan 50 guys. Aduh, agak silau. Nah, ini kelihatan. Oke, ini sudah gas full ya. Suaranya nging. Oke, kita coba speed 3. Oke, sudah ganti speed. Ini speed 3 nih. Oke. Nah, dia top speednya adalah 60 km per jam tanpa beban ya. Kalau pakai beban itu sudah dicoba dengan bobot pengendara 80 kg itu dapat 55 km per jam. Oke, ini footstep untuk boncenger yang di belakang itu hanya bertumpu di sini aja. Kurang nyaman sih. Jadi kalau teman-teman mau tambah bisa pakai punya Vespa. Lumayan tuh harganya 200.000 sekian ya. Jadi dia modelnya dilipat kayak gini. Oke, di belakang ini casing aja ya, jadi supaya nggak kosong, karena kalau ini dilepas jadinya kurus banget. Ada itu pernah lihat yang dilepas jadi kurus banget karena armnya tipis. Untuk skok belakang dia masih standar ya, tapi udah untuk suspensi depan belakang ini sudah cukup nyaman. Dan waktu motor ini datang, ban depan belakang itu kondisi anginnya 50%. Dan untuk spek ban ini itu maksimum tekanan angin di 36 PSI. Akhirnya bawa ke tukang tambal ban, tambah angin. Ini yang belakang 34, yang depan 32. Teman-teman kalau mau nyoba sama, cobain, rasanya empuk. Dan buat teman-teman yang rasa skok depan terlalu keras, bisa dikurangin untuk olinya ya. Oli skoknya bisa dikurangin. Cuman ini nggak diapa-apain, tetap standar. Itu sudah cukup nyaman, empuk banget sih. Oke, terus ke mana nih? Oke, itu standar samping, ini standar tengah ya. Nah, standar tengah ini waktu dia nggak standar tengah itu agak nonjol nih ke atas. Jadi kalau teman-teman mau rapiin atau dibenerin itu bisa bawa tukang las dirapiin ya. Cuman ini sudah pas banget sih.
Jadi waktu kita sana tengah itu nggak perlu tarik motornya, cukup ini ditekan aja motornya sudah lari ke belakang. Oke, buat yang bingung nanti pengurusan suratnya gimana, di velg belakang ini adalah motornya ya, motor listriknya. Di situ ada nomornya guys. Dan ini nanti jadi nomor mesin seperti di motor konvensional atau motor BBM. Jadi pakai nomor ini sama nomor rangka. Nah, nomor rangka belum ada, nanti kita bisa minta ke pabrik uWinfly untuk dibuatin nomor rangka. Ntar kita tempelnya di rangka situ ya, di tengah ya. Oke, terus kita lihat dalam jok. Oke, ini tadi pakai keyless, jadi kita nonaktifkan, kita pakai kunci buat buka joknya. Kalau joknya nggak ada keyless guys. Oke, buka ke kanan dan seperti ini bagasi yang ada di bawah jok. Lumayan besar nih. Kalau helm full face kayaknya nggak cukup ya. Kayaknya nggak cukup, ini mungkin sekitar kapasitas 15 literan lah. Terus di sini ada MCB, jadi ini namanya motor listrik. Jadi kalau kita nggak pakai dalam waktu lama kita matikan. Oke, dimatikan fungsinya buat apa? Karena supaya baterainya nggak terbuang sia-sia. Oke, ini MCB-nya 40 ampere, mereknya Cina. Teman-teman kalau mau ganti bisa sih, ganti yang lebih bagus ya. Cuman ini masih baru, nggak ada masalah, tetap dipakai aja. Oke, waktu dinyalain ada bunyi tweet gitu ya. Ini bisa dilepas. Jadi 5 aki, 5 baterai. Ada yang bilang baterai, ada yang bilang aki ya. Baterai itu aki kering. Posisinya ada di bawah ini, jadi tersembunyi. Nah, pertanyaannya kalau motor ini kena banjir aman enggak? Ya kalau banjirnya full ya mungkin aman ya. Cuman kalau banjirnya masih ya seroda kayaknya sih aman ya, nggak ada masalah. Cuman di bagian bawah ini yang paling gampang banget kotor. Oke, jadi karpet atau karetnya itu nggak menyeluruh ya, jadi slab-bornya itu cuman sampai di tengah sini, harusnya cover semua. Jadi waktu motor ini terabas banjir itu pasti di bawah ini itu bakal kotor semua. Oke, terus ini di balik ini itu ada namanya controller ya. Itu penting banget. Kalau itu sampai rusak, wah teman-teman bisa keluarin duit lumayan mahal. Dan supaya motor ini kencang, controller itu yang bawaan dilepas diganti namanya fotol. Bisa M50, tipe M50S atau M54 ya. Kalau M54 itu speed 4 bakal muncul tuh. Oke, ini tutup. Nah, ini joknya ditutup, nggak bisa langsung kunci, jadi harus ditekan di bagian sini. Nah, klek. Ini joknya super duper empuk banget dan kulitnya super duper tipis banget, jadi jangan sampai ada kucing nyakar kulit jok ini dan pasti bakalan sobek. Di sini ada embossnya ya, uWinfly. Ini rencana sih mau diganti dengan motif jahitan yang sama. Terus kemarin sempat ini parkir kehujanan. Terus mau dipakai kan, dilapin, udah kering, akhirnya duduk. Ternyata airnya keluar dari rembesan jahitan ini. Jadi buat teman-teman kalau motor ini diparkir dalam cuaca sering hujan, mending diplastikin aja ya, supaya airnya nggak masuk di antara jahitan ini. Oke, ini tombol untuk fitur-fiturnya sih, ini lampu jauh ke kiri. Ini lampu biasa, harusnya ini ya cetak atas bawah ya. Cuman di motor listrik ini geser kiri, geser kanan. Jadi perlu membiasakan. Kalau nggak biasa nanti jadinya canggung. Untuk sin sama seperti motor konvensional. Jadi kalau ke kanan mau matikan di pencet tengah. Ini tombol klakson. Oke, ini coba masukin kontak lagi karena si motor listrik ini juga punya namanya kunci stang. Nah, ini udah kunci stang, jadi ini didorong nggak mau. Oke, itu stang ke kiri ya. Kalau ke kanan mau nggak? Nggak mau guys. Jadi cuman stang ke kiri aja ya. Padahal triknya supaya motor itu gak gampang kecurian, dikunci stang ke kanan. Cuman si motor listrik gak bisa. Oke, coba nyalain lagi. Nah, ada ECU, ada cruise control, dan motor listrik ini bisa mundur. Jadi caranya mundur nanti di akhir video ya. Sama sekaligus tes apakah kuat nanjak sih motor listrik dengan spek
ya itu dinamo atau motornya 800 watt ya, untuk baterai di 60 volt 20 ampere. Apakah kuat tanjakan? Sudah nyobain sendirian dengan nanjak, dapat speed itu 15 km per jam, bobot pengendara 80 kg. Jadi motor ini buat tanjakan kuat, cuman kalau boncengan kayaknya agak berat. Jadi disarankan sih single rider ya, jadi buat seorang diri aja. Yang boncengan disuruh turun dulu guys. Oke, uWinfly T3. Selama pemakaian tidak pernah ke SPBU, jadi sampai lupa nih SPBU di mana ya. Jadi kalau misalnya ke SPBU kita ngeprank si yang petugas di SPBU, kita buka jok loh, Mas, mana ini apa lubang tangkinya nggak ada ya. Jadi ini nggak menggunakan bahan bakar, jadi hanya mengandalkan baterai bukan baterai, aki ya, bisa baterai bisa aki ya, bebas ya. Aki 12 volt, ada 5 biji, total 12 kali 5 sama dengan 60 volt. Jadi spek motor ini adalah 60 volt dengan motor 800 watt. Udah oke sih 800 watt ya, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang santuy. Kecuali buat anak muda, kalau anak muda pengen kencang-kencang ya nanti bakalan oprek-oprek, ganti fotol dan lain sebagainya. Sementara ini standar, cuman ganti bel belakang, terus ganti spion, ganti klakson. Klaksonnya ini kalau bawaan kurang keren guys ya, jadi dengan klakson diganti otomatis ini juga nggak ngagetin, suaranya bulat ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli motor ini sama beberapa aksesoris, nanti bisa cek link pembelian di bawah video, termasuk ini nih Sen LED ya. Cuman kalau teman-teman di kota teman-teman ada toko variasi, bisa tanya tuh Sen LED itu umum ya, T10, terus klakson keong mono, spion ini juga, sama apa nih, adaptor ya atau konverter. Jadi supaya spion Drat 14 bisa masuk di sini. Oke, terus apa lagi nih? Aksesori lain nggak ada sih. Jadi tampilan kayak gini aja udah cukup dan sangat amat irit ya. Jadi kita nggak perlu ganti oli, terus nggak perlu servis, nggak perlu isi bensin pastinya. Yang pasti untuk 2 atau 3 tahun dengan irama pemakaian pasti ban karet pasti habis, kampas rem pasti habis. Jadi ini si T3 sistem pengereman belakang masih tromol, yang depan cakram. Jadi kalau kita pakai otomatis ban depan belakang kita ganti, kampas rem depan belakang kita juga ganti. Oke, ini uWinfly T3. Yuk kita langsung cobain tes riding ya. Gimana untuk suspensi, gimana cara mengaktifkan cruise control, gimana cara mengaktifkan mundur, dan apakah ini kuat buat tanjakan. Oke, buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa kasih like, terus share video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman kalian yang pengen tahu, kepo gimana sih performa dari uWinfly T3. Ini sih fotokopinya Vespa Piaggio dengan harga 10 jutaan guys. 10, 11, 12 tergantung di kota-kota teman-teman. Karena harganya makin lama makin digoreng. Apalagi nanti kalau bisa bersurat ya, otomatis kayaknya ini bakal makin mahal. Jadi kalau teman-teman lihat ada di showroom atau di dealer di kota terdekat, di kota teman-teman, harga cocok bungkus. Oke, yuk kita coba langsung ngetes si Vespa listrik.